Halo, jumpa lagi bersama saya Alfida Mano. Pada kesempatan kali ini saya membuat materi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, adik-adik juga semua yang bertanya kepada saya melalui kolom komentar ya. Kemudian juga DM ya. Jadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, saya mencoba menjawab beberapa hal yang juga berkaitan bahwa sekarang adalah saat pendaftaran ya untuk seleksi berkat administrasi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu LOA ya? LOA adalah letter of accepted ya, merupakan bukti bahwa kamu diterima pada sebuah perguruan tinggi. Nah, LOA ini dapat digunakan saat mendaftar LPDP. Jadi sebelum daftar LPDP, kamu sudah memiliki LOA, maka itu bisa digunakan untuk mendaftar, tetapi studinya itu akan dilakukan setelah lulus seleksi tes beasiswa LPDP ya. Jadi bukan tidak diterima kemudian sedang melakukan studi ya sudah kuliah semester 1 kemudian mendaftar LPDP ya tidak bisa. Jadi itu namakan ongoing tidak bisa ya. Jadi kalian sudah memiliki LOA, kemudian tidak ditentukan untuk segera kuliah ya. Jadi eh, selesai tes LPDP, lulus baru kalian akan studi. Nah, bagi mereka yang telah memiliki LOA itu setelah lulus seleksi administrasi tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik ya, tapi lanjut untuk mengikuti tes substansi atau wawancara ya. Nah, kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi dapat dibuat dan ditandatangani oleh tokoh masyarakat, dosen pembimbing, dan juga pengelola jurusan tempat studi sebelumnya. Ya. Kalian bisa menghubungi mereka-mereka ini untuk mereka membuat surat rekomendasi. Ya. Jadi menyampaikan pernyataan mereka bahwa kamu layak untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Seperti itu ya. Jadi kalau di panduan yang terbaru itu bisa secara offline maupun secara online ya. Jadi membuat surat kemudian beliau tanda tangani kemudian kalian scan dan upload bisa juga mengirimkan email ya. Jadi nanti beliau-beliau yang dimintai untuk membuat surat rekomendasi itu mengupload ya atau mengirimkan via email gitu ya. Kemudian ingat juga satu hal bahwa surat-surat administrasi yang kalian akan masukkan itu tanggalnya dan tahunnya harus disesuaikan ya. Jadi tahun 2024 kalian tes, maka surat-surat itu adalah 2024. Apabila nanti kalian tidak lolos, kemudian tes pada 2025, suratnya itu harus diperbarui menjadi 2025. Berapa skor tes bakat skolastik ya? Untuk daerah afirmasi dan afirmasi putra-putri Papua yang terbaru adalah 90 ya, skornya 90. Tapi itu juga seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa skor ini juga nanti dilihat sesuai dengan kuota penerimaan dari LPDP ya. Jadi kalian memang harus perlu berusaha juga untuk mencapai paling tidak skornya di atas 90. Apa perlu upload semua ijazah? Ya, bagi yang berdomisili di luar daerah afirmasi atau luar Papua saat mendaftar ya, misalnya dia sedang bekerja di Bandung, di Bali, nah itu wajib untuk mengupload ijazah SD, SMP, SMA, SMU, dan SMK ya. Kalau misalnya berada di Papua dan saat mendaftar ya cukup ijazah SMU dan S1 atau ijazah D4 ya. Nah, kemudian biaya tes tiket dan SPP ya. Jadi mau saya sampaikan bahwa untuk semua tes itu kita yang membayar sendiri ya dan kemudian nanti akan digantikan oleh pihak LPDP. Jadi biaya tes masuk kita bayar, kemudian nanti setelah kita diterima, bukti tersebut yang bisa diklaim dan dibayarkan oleh LPDP digantikan ya. Demikian juga tiket saat mengikuti tes atau melakukan administrasi pertama kali di kampus tujuan ya. Nah, itu juga akan digantikan oleh LPDP. Kemudian juga SPP. Nah, ini prosesnya kan berdasarkan pengalaman prosesnya cukup lama ya proses administrasi. Jadi ada kemungkinan besar bahwa SPP semester pertama itu kita yang akan membayarnya sendiri.
Tapi jangan khawatir bahwa semua biaya-biaya yang kita keluarkan ini, ya biaya tes, kemudian tiket dan SPP ini akan digantikan oleh pihak LPDP ya. Di nanti SPP semester berikutnya itu kan sudah ada surat kontrak dan sudah ada bukti bahwa kalian sebagai penerima beasiswa, maka secara otomatis nanti pihak LPDP akan membayar langsung ke perguruan tinggi. Kemudian biaya bagi yang membawa keluarga ya. Jadi sebelum-sebelumnya peraturannya adalah setelah 1 tahun baru bisa dibiayai oleh pihak LPDP ya. Jadi biaya bagi yang membawa keluarga ini khusus bagi mereka yang studi S3 ya atau doktoral. Yang S2 tidak. Untuk sementara belum diberikan oleh pihak LPDP. Nah, saat ini sudah bisa pada saat semester 1 sudah bisa diajukan yang penting melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak LPDP. Nah, kemudian apakah wajib mengikuti pengayaan bahasa? Nah, pengayaan bahasa ini dikhususkan bagi daerah afirmasi dan juga putra-putri Papua ya. Jadi daerah afirmasi bukan Papua saja ya. Jadi ada NTT dan lain sebagainya. Teman-teman dari daerah afirmasi, kemudian putra-putri Papua juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa atau kursus ya. Tapi ini tidak wajib diikuti juga apabila teman-teman sudah punya skor TOEFL atau ITP yang sesuai dengan perguruan tinggi yang kalian tuju ya tidak perlu mengikuti. Tapi seandainya skor TOEFL dan IELTS-nya kalian masih kurang, maka ada baiknya juga untuk mengikuti pengayaan bahasa ya, mendapatkan ilmu juga, kemudian uh, biaya bulanannya ditanggung oleh pihak LPDP ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.